Halo, selamat datang di channel Sejarah Kita. Di video kali ini, channel Sejarah Kita akan menceritakan kisah perlawanan pasukan Sparta melawan pasukan Persia yang terkenal dalam sejarah Yunani. Kisah ini menginspirasi banyak film, buku, dan lagu yang menggambarkan keberanian dan patriotisme para prajurit Sparta yang berjuang untuk mempertahankan tanah air mereka dari ancaman musuh yang lebih besar. Siapa saja tokoh-tokoh utama dalam kisah ini? Bagaimana latar belakang dan motivasi mereka? Dan bagaimana hasil dari pertempuran yang berlangsung selama 3 hari di sebuah celah sempit bernama Thermopylae? Mari kita simak bersama-sama. Pertempuran Thermopylae adalah salah satu peristiwa penting dalam Perang Yunani-Persia, yang terjadi pada tahun 480 sebelum Masehi. Perang ini adalah konflik antara dua negara besar di Asia Tengah, yaitu Yunani dan Persia, yang saling berseteru atas wilayah dan kekuasaan mereka. Perang ini dimulai ketika Persia menyerang kota Ionia, sebuah wilayah yang dikuasai oleh bangsa Ionik, termasuk Yunani. Ionik adalah salah satu kelompok etnis Yunani yang memiliki budaya dan bahasa sendiri, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni. Persia ingin menguasai seluruh wilayah Yunani, termasuk kota-kota penting seperti Athena dan Sparta. Untuk itu, mereka memilih untuk menyerang dari arah barat laut, melalui jalur laut yang panjang dan berbahaya. Namun, ada satu halangan besar bagi Persia, yaitu Thermopylae. Thermopylae adalah sebuah celah sempit yang menghubungkan laut dengan daratan di bagian selatan Yunani. Celah ini hanya memiliki satu jalan masuk dan keluar, sehingga tidak mungkin untuk digunakan oleh pasukan besar. Persia harus melewati celah ini untuk mencapai pusat kota-kota Yunani di daratan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada sekelompok prajurit Sparta yang sudah menunggu di sana dengan senjata-senjata canggih dan strategi pertahanan yang cerdik. Mereka adalah pasukan Spartan bersenjata panah Hoplites, yang merupakan prajurit elit dari Sparta. Pasukan Spartan bersenjata panah memiliki kemampuan bertempur yang luar biasa dalam jarak dekat atau jauh. Mereka menggunakan pedang panjang, Sifos, sebagai senjata utama mereka, serta tombak Dori sebagai senjata tambahan. Mereka juga menggunakan perisai Aspis sebagai perlindungan diri mereka dari serangan musuh. Pasukan Spartan bersenjata panah dipimpin oleh Raja Leonidas pertama, seorang pemimpin karismatik dan berwibawa dari Sparta. Leonidas dikenal sebagai seorang pejuang gagah berani dan setia kepada tanah airnya. Ia juga memiliki kemampuan kepemimpinan dan komunikasi yang baik dengan para prajuritnya. Leonidas memiliki tujuan untuk mempertahankan Thermopylae dari serangan Persia sebisa mungkin. Ia percaya bahwa jika ia bisa membuat musuhnya bingung dan takut dengan pertahanannya yang gigih dan tegas, maka ia bisa mendapatkan waktu untuk meminta bantuan dari negara-negara tetangga lainnya. Namun, Leonidas tidak sendirian dalam pertempuran ini. Ia memiliki 300 prajurit Spartan bersenjata panah yang setia menemani dirinya hingga akhir hayatnya. Mereka adalah para pahlawan terkenal dalam sejarah Yunani, seperti Themistokles, Aristodemus, Glaukias, dan lain-lain. Mereka juga memiliki dukungan dari rakyat setempat, yang disebut sebagai perioikoi atau pedionotai. Mereka adalah penduduk asli daerah sekitar Thermopylae, yang memiliki hubungan baik dengan Sparta. Mereka memberikan bantuan berupa makanan, minuman, dan informasi kepada pasukan Spartan bersenjata panah. Mereka juga bersedia menjadi pengganti pasukan Spartan jika mereka mati atau mundur. Pertempuran Thermopylae dimulai pada tanggal 28 Juli tahun 480 sebelum Masehi, ketika Persia berhasil melewati celah dengan menggunakan armada besar yang dipimpin oleh Kral Darius III. Mereka berencana untuk menyerbu Thermopylae dari arah utara dan mengepung pasukan Spartan bersenjata panah dari dua sisi. Namun, mereka tidak mengantisipasi bahwa pasukan Spartan bersenjata panah akan mempertahankan celah dengan gigih dan cerdik. Mereka menggunakan strategi bertahan hingga mati, desain untuk menghalangi serangan Persia. Mereka juga menggunakan gerakan-gerakan taktis untuk mengganggu dan mengusir musuh mereka. Pasukan Spartan bersenjata panah berhasil menghancurkan banyak kapal Persia dengan menggunakan tombak dan perisai mereka. Mereka juga berhasil membunuh banyak prajurit Persia dengan menggunakan pedang dan tombak mereka. Mereka bahkan berhasil merebut beberapa peralatan Persia, seperti kapal perang, perahu, dan senapan. Namun, pertahanan pasukan Spartan bersenjata panah tidak berlangsung lama. Pada tanggal 29 Juli tahun 480 sebelum Masehi, Kral Darius III memutuskan untuk mengirim pasukan khusus yang disebut sebagai Immortals, pahlawan tak mati, untuk menyerang Thermopylae dari arah utara. Pasukan ini terdiri dari prajurit Persia yang terlatih dan terampil dalam bertempur di darat. Pasukan Immortals berhasil menembus pertahanan pasukan Spartan bersenjata panah dengan mudah. Mereka membunuh banyak prajurit Spartan bersenjata panah dengan menggunakan pedang dan tombak mereka. Mereka juga membunuh Raja Leonidas pertama sendiri dengan menusuknya di dada. Dengan demikian, pasukan Spartan bersenjata panah hanya tersisa dengan 200 prajurit yang masih hidup. Mereka tetap berusaha untuk mempertahankan celah hingga akhir
akhir hari. Namun, pada tanggal 30 Juli tahun 480 sebelum Masehi, Kral Darius III memutuskan untuk menyerahkan diri dan mengakhiri pertempuran ini. Dengan demikian, kisah perlawanan pasukan Spartan bersenjata panah melawan pasukan Persia berakhir dengan kekalahan yang menyedihkan bagi para pahlawan Sparta. Namun, kisah ini juga menjadi salah satu contoh heroik dalam sejarah dunia. Kisah ini menginspirasi banyak orang untuk berjuang demi tanah air mereka dan ideologi mereka. Demikianlah kisah perlawanan pasukan Spartan bersenjata panah melawan pasukan Persia di video kali ini. Semoga Anda menyukai video ini dan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kisah ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel sejarah kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.